Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat malam, atau selamat pagi bagi yang sedang menonton atau sedang mendengarkan video penjelasan materi terkait dengan mata kuliah teknologi informasi dan komunikasi dalam bab bahasannya adalah sejarah hardware komputer. Seluruh aspek kehidupan manusia ini berkaitan dengan teknologi. Dalam hal ini adalah teknologi yang akan dibahas adalah teknologi komputer. Contoh penerapan teknologi di berbagai bidang, misalkan di bidang kesehatan. Maka seorang dokter bisa melakukan diagnosa terhadap penyakit atau melakukan identifikasi terhadap penyakit dengan menggunakan teknologi. Contoh penerapan teknologi di rumah sakit yaitu robot check up kesehatan. Ini bisa membantu rumah sakit dalam melakukan mengecek kesehatan pasien ketika banyaknya pasien yang berdatangan ke rumah sakit. Atau di bidang education, dengan belajar dari rumah tanpa harus siswa atau mahasiswa datang ke sekolahnya dari pagi sampai petang, dari pagi berangkat pagi pulang petang, tapi mereka bisa belajar dengan melakukan akses internet, melakukan akses dengan menggunakan internet, akses materi, konten pembelajaran, video pembelajaran, atau melakukan kuis. Jadi mereka bisa melakukan pembelajaran walaupun sebenarnya ini tidak bisa menggantikan pembelajaran yang dilakukan secara konvensional tatap muka 100% tidak bisa menggantikan pembelajaran yang dilakukan secara konvensional. Tapi ini merupakan dampak daripada teknologi di bidang pendidikan atau teknologi di bidang pemerintahan, e-government. Jadi pemerintah bisa men-share atau memberikan informasi kepada masyarakat terkait dari perkembangan dalam tata kelola di wilayahnya, atau pembuatan SKCK, pembuatan kartu keluarga. Mereka tidak harus datang ke dinas kependudukan dan catatan sipil, tapi mereka tinggal melakukan akses sebuah sistem informasi yang mana mereka bisa melakukan melengkapi syarat, kemudian upload berkas-berkas, kemudian akhirnya nanti dipanggil jika memang diharuskan untuk datang ke sebuah dinas pemerintahan, maka mereka datang itu tidak lagi mengantri, tetapi tinggal mengambil bentuk produk yang diinginkan, misalkan pembuatan KK, KTP, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh penerapan teknologi di berbagai bidang kehidupan manusia yang berkaitan sangat membantu sekali dari manusia dalam kegiatan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada materi ini yaitu materi terkait dengan hardware komputer, sejarah hardware komputer. Ketika kita bicara sistem komputer itu merupakan hardware-nya, sedangkan komponen yang mendukung untuk membuat sebuah sistem komputer itu ada software, hardware, dan juga brainware-nya. Kalau hardware itu adalah komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Apa saja komponen yang ada di dalam komputer? Komponen-komponennya diantara adalah input port, output port, input-output port, central processing unit, memori, control bus, address bar, kemudian perangkat-perangkat lain atau komponen-komponen lain yang mendukung terbuatnya sebuah sistem komputer itu sendiri. Perangkat input port ini merupakan perangkat keras yang menerima data sehingga data tersebut bisa diolah di dalam sebuah komputer. Contoh input device ini contohnya adalah keyboard, mouse, kemudian kamera, mikrofon. Ini merupakan sebuah inputan yang dihubungkan dengan komputer sehingga data yang diminta, contoh penerapan data yang diminta, misalkan mouse. Ketika kita tekan klik kiri atau klik kanan, maka dia akan memberikan dampak atau memberikan aktivitas di sebuah komputer, yaitu di layar monitor dia akan memberikan keluaran atau output berupa klik kiri atau klik kanan dengan memberikan fungsinya masing-masing. Atau keyboard, kita mengetikkan perintah atau instruksi dari keyboard, maka dia akan ditampilkan pada layar monitor, yang mana layar monitor itu merupakan sebuah keluaran atau output. Kemudian output device, salah satu contoh output device tadi adalah layar monitor, kemudian scanner atau printer atau plotter. Kalau printer berarti memberikan sebuah keluaran dalam bentuk fisik ya, berupa kertas yang ada tulisan atau gambar atau grafik dan seterusnya.
Sedangkan plotter ini dalam bentuk hampir sama dengan printer, tapi dalam bentuk kapasitas besar. Ukuran yang besar bisa menggunakan plotter. Kemudian ada Central Processing Unit. Central Processing Unit ini adalah otaknya dalam sebuah komputer. CPU ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, Arithmetic Logic Unit. Yang kedua, Control Unit. Arithmetic Logic Unit ini yaitu yang dikhususkan untuk melakukan operasi aritmatika di dalamnya. Ya. Ada tanda sama dengan, ada operasi operan sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Ini merupakan tugasnya Arithmetic Logic Unit. Sedangkan dalam Control Unit merupakan, kemudian di dalam CPU itu ada Control Unit, Control Unit yaitu pengontrol. Di dalam CPU juga ada Control Unit, yaitu mengontrol kerjanya komputer. Apa yang dikontrolnya yaitu melakukan penjadwalan. Ketika seorang operator atau seorang user ini meminta untuk sebuah instruksi, mengeluarkan sebuah instruksi yang diberikan, maka kontrol ini melakukan pengaturan terhadap penjadwalan, terhadap prioritas siapa yang didahulukan. Misalkan kita membuka aplikasi dari komputer kita, apakah aplikasi perkantoran atau browser atau yang lain-lain, maka si control unit ini melakukan prioritas penjadwalan menggunakan penjadwalan algoritma yang sebenarnya sudah ada pada sebuah sistem komputer itu sendiri, yang dalam hal ini nanti akan dibahas kemungkinan di pokok bahasan yang lain terkait dengan penjadwalan atau algoritma penjadwalan pada sebuah sistem komputer. Kemudian di dalam sebuah sistem, di dalam komputer itu yaitu ada komponen berikutnya adalah memori. Memori terbagi menjadi dua, memori utama yaitu random access memory dan read only memory. Random access memory ini adalah yaitu berupa tempat media penyimpanan. Random access memory merupakan data yang dimasukkan melalui input, kemudian dilakukan proses di dalam sebuah RAM. Apakah data tersebut dilakukan pengolahan, bisa baca, bisa tulis, bisa execute, dan bisa juga menghapus. Sedangkan read only memory atau RAM, yaitu ini merupakan sebuah sistem operasi yang lebih spesifik, yang dikhususkan, yang sebenarnya sudah ditanamkan, yang sudah di sebuah sistem operasi yang ditanamkan dalam sebuah sistem komputer yang bisa melakukan instruksi-instruksi tertentu. Kemudian ada bus, yaitu sebuah sirkuit sebagai transformasi. Kemudian ada bus, ya, merupakan sebuah sirkuit sebagai transportasi informasi jalur. Nah, ini merupakan komponen atau struktur dan fungsi dari sebuah komputer. Ini merupakan penjelasan singkat dari sejarah hardware dan kegunaan masing-masing dari struktur daripada fungsi komputer itu sendiri. Demikian untuk penjelasan singkatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.